Ya seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa malam ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang mitokondria. Kalau untuk di kalangan murid-murid Kang Diki mungkin, kata mitokondria ini sudah sering didengar ya, ya minimal tahulah begitu, pernah mendengar begitu. Nah tapi mungkin tidak semua, ya mungkin belum belum semua mungkin mendalami apa sih itu mitokondria, bagaimana kinerjanya dan sebagainya lah begitu ya. Nah menurut informasi singkat yang saya dapatkan ya intinya kan dari penelitian Kate and Wilson itu kan mitokondria itu katanya 1 cm3 mitokondria atau satu sebesar dadu gitu itu bisa menghasilkan listrik 200.000 volt begitu. Nah jadi si mitokondria ini adalah sebagai pabrik energi bagi tubuh kita. Ada yang bilang mitokondria itu adalah organel sel, artinya bagian dari sel, tapi ada juga yang mengatakan bahwa mitokondria itu adalah, eee, jadi bakteri purba. Nah, katanya ada yang bilang juga itu bakteri purba yang bersimbiosis dengan sel kita. Nah, kenapa ada yang mengatakan seperti itu? Karena mitokondria dia punya DNA sendiri, begitu. Sehingga, peneliti yang mengatakan bahwa mitokondria itu adalah sel purba yang bersimbiosis dengan tubuh kita, yaitu alasannya seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana sih, apa sih sebetulnya mitokondria dan bagaimana kinerjanya dan berbagai macam segalanya. Kita akan bahas ya secara mendalam di acara diskusi malam ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Kang Rocky ya sebagai pemantik kita. Eh, Silakan nanti aktif berdiskusi ya. Harapannya tidak hanya mendengar, silakan bertanya, silakan juga berpendapat. Nah, untuk mengoptimalkan waktu, saya langsung saja lempar ke Kang Rocky. Maka Kang Rocky di haturan. Oke, kita mulai ya. Dalam rangka kita mengenali diri, tentu di luar sana banyak sekali metode ya, terutama yang berkaitan atau yang membahas tentang diri. Rata-rata yang saya rada kurang sepakat adalah proses pembahasan diri rata-rata mentoknya di spiritualitas, ya enggak? Semua kalau yang mengenal diri, ini diri, itu ujung-ujungnya spiritual. Ujung-ujungnya adalah masalah kejiwaan, ujung-ujungnya masalah psikologi ya kayak gitu-gitu. Padahal diri itu ya semuanya. Yang namanya spiritualisme itu bisa disebut efek dari adanya tubuh. Kalau nggak ada tubuh, siapa yang mau memproses spiritualisme? Maka dari itu, saya sedikit kurang sependapat bahwasanya apabila orang mempelajari mau ngaji diri teh seolah-olah cuman spiritualnya doang. Itu nggak lengkap. Karena justru kita akan memahami proses penciptaan alam semesta raya, kita akan memahami proses beradanya ini semua kalau kita memahami proses yang ada, proses penciptaan yang ada di dalam tubuh. Nah, dari situ, dari pemahaman itu, kita akan tumbuh spiritualitas yang berbeda dari orang yang tidak paham. Begitu. Jadi, kenapa kok dalam proses pencarian jati diri, pencarian diri, seolah-olah itu jadi klinik sekarang. Seolah-olah harus bertapa, harus menyepi, harus ini, harus itu. Padahal tidak, semua itu ilmiah. Maka dari itu sekarang atau ke depan atau bahasan kita di RA itu bukan hanya masalah kejiwaannya, bukan masalah spiritualnya, tapi kita bahas masalah fisiknya, masalah tubuhnya. Tentu dalam membahas fisik, dalam hal ini hari ini saya mau coba angkat mitokondria, tentu saya tidak mungkin tidak bisa sangat detail seperti seorang peneliti ilmuwan gitu yang meneliti sampai ke unsur terkecil, hubungan-hubungan kimiawinya dan yang lain-lain. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan itu, tapi saya mencoba mentautkan antara apa yang saya temukan di dalam tubuh
dengan teori-teori yang sudah ditemukan oleh para peneliti. Tapi intinya obrolan kali ini dan seterusnya tujuannya adalah untuk memberi pemahaman atau untuk memberikan arah berpikir baru bahwa kita punya kewajiban untuk meneliti tubuh kita sampai hal yang terkecil. Jadi itu bukan hanya kewajiban para peneliti. Kita semua harus mengetahui dengan pasti apa tubuh kita, apa yang terjadi di dalamnya, kalau bisa apa unsur-unsurnya, karena unsur penyusun hidup itu nggak banyak ternyata. Unsur penyusun hidup itu nggak banyak. Itu nggak lebih dari 10 item di alam semesta ini. Alam semesta ada, alam semesta bisa ada dan eksis, itu hanya karena mengandung nggak lebih dari 10 item unsur pokok. Gitu. Yang itu kemudian saling bekerja sama menjadi sebuah molekul dan kemudian menjadi materi. Nah, untuk itulah pembicaraan-pembicaraan seperti ini diadakan oleh tim Raya, bermaksud untuk memberikan kita wawasan berpikir ulang bahwa sebenarnya kita emang nggak tahu apa-apa. Kita termasuk saya di sini tuh nggak tahu apa-apa. Kalau tahu sangat sedikit, gitu kan. Dan jangan lagi memisahkan bahwa pengetahuan mencari diri itu bahannya masalah spiritual. Tidak. Itu ya fisik dan non fisik. Fisiknya harus kita pelajari. Nggak bisa kita cuman mempelajari diri dengan merasakan. Nggak bisa, kita juga harus memahami bagaimana mitokondria bekerja, bagaimana sel bekerja, bagaimana ini, bagaimana itu, dan seterusnya. Biar pemahaman kita utuh. Banyak orang di sana, sekali lagi saya bukan menghakimi, banyak orang di sana yang mempelajari tentang kesejatian dirinya, itu hanya satu sisi spiritualitasnya saja. Makanya mereka tidak utuh memahaminya. Saya yakin sampai kapanpun kalau hanya yang dipahami atau yang mencoba dipelajari hanya satu sisi saja, itu pasti nggak akan utuh. Gitu. Karena antara tubuh, jasad, dengan dimensi spiritual itu saling mengakibatkan dan saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu poin pertama. Jadi mungkin saya tidak akan menjabarkan secara detail tentang kimia yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi gitu. Itu mah silakan bisa googling lah. Sudah sangat banyak hasil para peneliti. Bahkan nanti mungkin yang saya bacakan mungkin juga rangkuman dari peneliti-peneliti itu gitu ya. Secara teori gitu kan. Tapi yang ingin sekali saya tekankan adalah kesadaran bahwa oh iya saya juga harus menggali bab itu gitu. Bukan hanya medinya, bukan hanya meditasinya, bukan hanya maaf ya, ngimpleng, bukan hanya blending, bukan hanya ini itu, bukan hanya itu. Jangan berhenti di situ. Karena ada sisi lain yang harus kita gali, menurut saya menjadi pondasi pemahaman awal agar pemahaman kedepannya bisa menjadi lebih benar, lebih ngejalur. Gitu. Nanti kalau kita sering misalkan ngomong alam semesta, tanpa ngerti alam semesta itu kayak apa, tanpa paham apa itu alam semesta gitu kan. Jadi ceritanya alam semesta yang mana, bingung. Alam semesta diri, semesta diri itu yang mana, bingung. Ya, jangan sampai seperti itu. Nanti ilmunya ilmu bahasa Jawanya reokan gitu ya. Jadi ujuk bahasa Sundana ngarawu kusiku. Kan begitu. Kita kan sangat sering ngomong gitu. Alam semesta, alam semesta, alam semesta tuh ngerti nggak alam semesta tuh apa gitu. Oh planet Kang, planet itu bukan alam semesta. Oh tata surya itu bukan alam semesta. Kan gitu, itu hanya bagian dari alam semesta. Terus kita ngomong apalagi yang lebih hebat lagi, yang namanya Tuhan, ini, itu. Tapi sebenarnya kita nol, kita nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ngawur yang kita omongin. Dan banyak sekali pendapat ngawur, termasuk dari diri saya. Pendapat ngawur yang kalau kedengeran sama orang yang paham, itu cuma dicengirin doang. Diketawain doang, karena sangat ketahuan ngawurnya. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jelas kita tuh hanya mendengar sesuatu yang kita tidak pahami terus kita ngomong. Kan gitu, kita dengar guru kita ngomong yang sangat tinggi karena pengetahuan beliau sangat tinggi, akhirnya diomongin juga sangat tinggi. Kita yang ngedengernya seolah-olah sudah tahu dari dasar, main ngomong.
Akhirnya pasti tanya orang, bingung, lucu akhirnya gitu. Tapi udah lucu, kekeh deh gitu kan. Nah itu yang lebih lucu lagi. Udah lucu, kekeh lagi gitu. Nah, untuk terhindar dari hal-hal begitu, mari kita belajar sedikit. Bukan dari saya mah hanya memantik untuk memikirkan ulang. Tapi nanti silahkan dipelajari sendiri, diteliti sendiri. Sebelum melangkah ke alam semesta, mari kita pelajari dulu tubuh kita sendiri. Dari unsur-unsur yang kecilnya gitu. Oke, selama ini kita sudah dapat informasi tentang mitokondria ya jujur saja dari almarhum ya, dari mendiang Kang Diki kan, bahwa tubuh ini punya satu mekanisme penghasilan energi yang dilakukan oleh inti sel mitokondria namanya gitu ya. Nggak ngerti-ngerti amat mitokondria yang mana. Iya aja terus ke orang lain ngomong, wih mitokondria bla bla bla. 1 cm3 menghasilkan berapa kata PP itu? 250.000 volt gitu atau 250 volt. Tanpa mengerti itu gimana prosesnya. Ya kan? Jujur saja. Listriknya bentuknya kayak apa? Ini itu wah ngomong adenosin trifosfat ini ditanya itu apa itu adenosin trifosfat? Ya itu gitu. Nah, itu penyakit saya, penyakit kita semua mungkin. Itu penyakit tuh. Ya pokoknya Mas Saripati makanan ditambah oksigen. Ternyata tidak seperti itu. Tidak ada saripati makanan yang masuk ke dalam mitokondria. Semua bentuknya udah kimia unsur, kimia dasar. Jadi nggak ada saripati makanan tuh kayak gula gitu, nggak ada. Nah, ini mari kita coba pahami sedikit. Terus kita ngomong, misalkan mendiang ngomong bahwa sel mitokondria adalah sel yang ada membran luar, membran dalam, dan ini terbentuk dari bakteri purba dan seterusnya. Kalau kedengeran sama ilmuwan ditanya bakterinya di sebelah mana, kita juga pasti bingung. Karena membran luar itu hanya terdiri dari ikatan protein dan lipid atau lemak. Bakterinya di mana? Pasti kita juga bingung. Kan gitu. Makanya kalau omongan kita, kalau Kang Diki almarhum mungkin karena paham, ditanya ahli dia bisa jawab. Lah kalau kita, mana buktinya itu bakteri purba? Bakteri purba mana gitu kan? Purba kala atau purba lunyi atau apa gitu juga nggak ngerti. Tapi dengan bangga kita ngomong kemana-mana. Penyakit itu teh. Tuh satu. Nah kemudian tadi Kang Pepi menyebutkan bahwa sebelum masuk ke teori ya, Kang Pepi atau Kang J menyebutkan bahwa mitokondria juga disebut bakteri purba karena punya DNA sendiri. Iya, bukan hanya punya DNA sendiri. Punya DNA sendiri, punya RNA sendiri, dan punya ribosom. Tapi itu berasal dari ibunya, datanya. Jadi bukan makhluk luar tubuh, tapi itu berasal dari ibunya. Ibu si orangnya maksudnya, bukan ibu itunya. Gitu loh. Nah nanti kita coba detailin. Nah maksud saya begini. Yuk kita mulai belajar bertanggung jawab dengan informasi yang kita terima. Untuk disampaikan lagi ke orang lain. Karena apa? Karena pada saat kita sudah sampaikan ke orang lain, ya minimal kita bukan cuman copy paste atau mendengar yang belum dipahami. Sekali lagi, nanti saya akan mencoba menyampaikan beberapa teori tentang mitokondria. Ini teori ya, saya rangkum dari beberapa teori yang sederhana saja, disederhanakan. Tapi intinya obrolan hari ini adalah memantik kita untuk kembali membuka lagi diri kita itu apa, siapa. Sebelum kita memahami konteks penciptaan. Karena konteks penciptaan berawal dari sini. Gitu. Terserah itu penciptaan alam semesta atau apa. Itu berawal dari satu satu atom, satu unsur atom atau satu atom unsur bertemu dengan satu atom unsur yang lain, kemudian mereka bergabung dengan cara tukar menukar elektronnya. Nanti terus begitu ada yang senyawa, ada yang tidak senyawa sehingga menjadi molekul. Molekul terus bergabung menjadi yang lain, menjadi materi. Hanya seperti itu secara sederhana. Walaupun tidak sesederhana itu. Nah, itu pun terjadi di dalam tubuh kita gitu. Itu pun terjadi di dalam tubuh kita. Kemarin kita sudah bahas atom secara sederhana. Tapi kita belum bahas cara kerjasama atomnya. Ternyata atom di alam semesta ini
bekerja sama itu dengan saling tukar menukar yang namanya elektron. Makanya menjadi yang namanya ion. Ion nanti ada anion, ada kation. Ada yang menerima namanya ion negatif, yang memberi namanya ion positif. Tetapi ternyata menurut penelitian paling terakhir ya, bahwa tukar menukar elektron itu hanya karena untuk ngajangkepkan atau melengkapi jumlah elektron itu harus maksimal 8 elektron di setiap unsur. Jadi kalau ada yang elektronnya 1, maka dia bisa ngambil 7, atau yang punya 6 bisa ngambil 2, atau yang kelebihan elektron dia bisa memberikan kepada yang kurang elektron. Begitu awal mualal penciptaan sebenarnya, hanya karena begitu. Tapi tentu tidak hanya. Oke. Ini semua, apakah Ra ini sedang kajian ilmiah? Enggak ya, saya juga tidak mampu, tidak punya keilmuan untuk melakukan kajian ilmiah. Ini sekali lagi saya hanya memantik kita untuk mulai menyadari bahwa sadar diri itu bukan masalah spiritual doang, tapi masalah kajian-kajian yang sifatnya ilmiah tentang tubuh kita. Dari situ kita akan memahami hal-hal yang lain. Oke, kita masuk ke mitokondria. Sebagaimana yang sudah dibicarakan dari awal, mitokondria itu adalah sebuah sel yang dia ada di berbagai sel tubuh. Jadi sel mitokondria ini adanya di dalam sel lagi, di dalam sel tubuh. Apakah seluruh sel punya itu? Tidak juga. Keberadaan sel mitokondria ini dia sangat tergantung kepada sebuah jaringan atau sebuah sel. Apabila sel ini dia membutuhkan banyak energi untuk dia beroperasi, maka di dalamnya terdapat banyak sel mitokondrianya. Itu. Kalau tidak, ya tidak. Dalam ukuran bisa ribuan, bisa ratusan ribu sel. Ribuan sel dalam satu sel, bisa ribuan sel mitokondria dalam satu sel tubuh, gitu ya. Kalau sel tersebut membutuhkan energi banyak dalam kinerjanya, gitu. Ukuran sel mitokondria itu sangat kecil, yaitu antara 0,5 sampai 10 mikrometer kalau nggak salah saya ingat ya. Itu 0,5 sampai 10 mikrometer. Seberapa eta tingginya, seberapa kecilnya, kecil banget kayak. Jadi ada satu jaringan kenalnya, dia akan mengandung sel ini, sel mitokondria ini gitu. Nah, sel ini kan selama ini yang kita ketahui itu hanya berfungsi untuk menghasilkan energi. Tidak. Justru energi itu hanya hasil sampingan dari hasil-hasil pokok yang dia hasilkan. Jadi energi yang kita punya untuk tubuh itu sebenarnya hanya hasil sampingan dari kinerja sel ini. Nah, sebenarnya fungsi sel ini untuk apa aja sih, sel mitokondria ini? Fungsinya banyak ternyata. Pertama untuk respirasi energi. Respirasi energi itu ya sebut aja siklus itu ya. Siklus yang tidak pernah putus teh apa namanya ya, lupa lagi, Pep. Terus menerus teh, bahasa kerennya teh Infinity. Eta bisa aneh. Jadi siklus yang terus menerus dalam proses penghasilan energi. Terus fungsi yang lain juga untuk komunikasi antar sel. Nah, ini adanya di fungsi komunikasi antar sel ini yang apa namanya? Yang memerankan adalah kulit luarnya. Sel membran keduanya, membran terluarnya. Selain membran luar itu kan fungsinya untuk isolasi sel sama untuk salah satunya adalah komunikasi antar sel. Komunikasinya bagaimana? Ya tentang dengan apa namanya? Kimia. Kimianya apa? Wah, tayangan sorangan lah ya, cari sendiri. Terus ternyata juga ini berfungsi untuk menentukan sel mana yang mau dibunuh gitu. Sel mana yang udah tua itu dimatikan dan direplikasi, dibuat ulang. Ternyata dia juga berfungsi untuk itu, si sel mitokondria. Jadi selama ini kita pikirin sel mitokondria hanya ngurusin menghasilkan energi, enggak. Dia untuk apa namanya, komunikasi antar sel,
untuk ngurusin sel mana yang mati dan yang hidup gitu ya. Dan dia juga urusannya juga untuk apa namanya? Antibodi. Jadi dia akan menuntun atau memberi WA gitu ya ke sel darah putih apabila ada antigen. Itu diarahkan oleh dia dengan bahasa kimia tentunya gitu ya. Bahasanya saya nggak ngerti bahasa kimia. Gitu. Nah, kalau strukturnya itu fungsi ya, fungsi secara garis besar gitu. Nah, sambil membayangkan ya, sok kalau boleh sambil merasakan tubuhnya weteangan mana gitu, cari mana gitu. Nah, struktur sel ini pertama dia punya yang sering banget disebut itu membran luar. Itu tenar banget kan di antara murid-murid Kang Diki itu. Membran luar ini yang menurut Kang Diki ini ini dari bakteri purba gitu ya. Tapi menurut para peneliti, itu membran luar itu terdiri dari susunan gugus protein dan lipid. Lipid itu lemak. Ya, dengannya 50/50. Jadi proteinnya 50%, lipidnya 50%. Itu di membran luar. Gitu. Membran dalam itu terdiri juga sama dari protein dan lipid, tapi perbandingannya 10% banding 20%. Jadi lemaknya sedikit daripada yang membran luar. Kalau karakternya membran luar itu lebih halus dibanding membran dalam yang kemudian dia membuat kayak apa ya? Gitu. Dia membran itu berisi cairan gitu. Nah, daerah-daerah yang berbelit-belit itu yang namanya kritai itu, protein dalam kritai itu terdiri dari seluruh enzim yang berguna dalam merantai transport elektron, adenosin trifosfat dan penyusun protein. Lah nggak bayah nawe. Nggak ngerti mau nawe ya. Nah, yang uniknya memang sel mitokondria ini seperti yang dibilang Kang J.O. dia ternyata punya DNA sendiri. Punya DNA sendiri, punya RNA-nya sendiri di dalam matriksnya. Matriks itu isi dari kritaya itu atau bagian dalam yang berbelit-belit itu ya. Jadi sel mitokondria ini memiliki DNA-nya sendiri, makanya Kang Pepi menyebut ini adalah amuba gitu ya, sejenis amuba. Nanti ada alasannya. Memang betul Pepi itu teh, tapi ada alasannya. Alasan pertama, dia memiliki DNA-nya sendiri, RNA-nya sendiri, dan ribosom yang ada di dalam matriks. Matriks itu adalah isi dari membran dalam yang berbelit-belit itu, atau yang disebut kritae. Tapi ini diwarisi dari ibunya. Gitu. Perbedaan DNA, RNA dan ternyata tujuannya adalah untuk replikasi si sel mitokondria itu sendiri. Dia membelah diri itu. DNA, punya RNA, punya ribosom, akhirnya bisa punya aturan sendiri nih si sel ini. Makanya perkembangbiakan dia itu dengan membelah diri seperti amuba. Jadi produk oleh tubuh dengan misalkan mengganti sel oleh tubuh enggak, dia membelah. Itu saya teliti kenapa dia harus membelah diri gitu. Dalam matriks, ingat matriks itu adalah isi dari bagian dalamnya, ada enzim dan protein isinya teh, gitu ya. Nah, sekarang fungsi yang lebih detail dari sel mitokondria ini adalah satu, penghasil adenosin trifosfat melalui respirasi sel yang disebut siklus asam sitrat atau siklus KRBS. Selama ini kita kan diberitahu oleh Kang Diki hanya secara garis besar banget, yaitu proses penghasilan mitokondria adalah dengan glikogen atau saripati di oksigen menghasilkan adenosin trifosfat. Nggak begitu ternyata secara detail. Dan kita berpikir adenosin energi, no, tidak sama sekali. Adenosin trifosfat itu bukan energi, hanya penganggi. Gitu. Jadi energi sendiri apa dong? Nggak ada namanya. Energi.
Kalau secara fisika kan momentum. Jadi nggak ada namanya kalau energi tetap energi. Kali ini penghasil ATP melalui respirasi sel siklus asam sitrat atau siklus apa itu? Rangkaian reaksi kimia untuk melepas energi dan oksidasi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Proses siklus Krebs diawali dengan, nah ini rada rumit ya, tolong didengarkan baik-baik nih, ini rada rumit nih. Jadi proses untuk terjadinya adenosin trifosfat atau pengangkut energi dan ada energi dalam bentuk gugus fosfat, rangkaiannya begini. Diawali dengan COA, nah lo apa tuh? Asetil COA adalah molekul dia dalam gugus etil, lahir kan? Kan suaranya putus-putus punten kan. Putus-putus suaranya punten. Suaranya Udah mah putus-putus. susah suaranya putus. Ya gitu ya. Iya. Oke. Proses curve atau proses yang kita sebagai penghasilan energi itu diawali dengan masuknya asetil CoA. Apa sih? Itu sebenarnya koenzim atau molekul enzim penyedia atom karbon dalam gugus asetil. Nanti gugus asetil itu apa? Silahkan googling. Itu dari mana tuh si asetil CoA itu teh? Berasal dari metabolisme asam lemak. Terus nomor atomnya berapa? Karbon 2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat C4. Nah, ini dibantu dengan enzim asam sintatesa menghasilkan asam sitrat beratom C6. Asam sitrat melepas dua atomnya. Dua atomnya ya. Ingat atomnya ini C nih. Sehingga kembali menjadi asam oksalo C4. Peristiwa ikut reaksi reduksi atau pelepasan elektron dan ion hidrogen. Ingat ion tadi tuh. Transfer-transferan elektron ya. NAD plus dan FAD plus. Apa itu NAD plus dan FAD plus? Fungsi perjalanan elektron antara satu atom dan atom yang lain. Saya modar liur-liurnya, liur cepet. Jadi gitu ya. Ken bae, payah nawe. Jadi saya ulangi lagi ya, saya ulangi sekali lagi. Proses terbentuknya ATP nih, kita sering ngomong ATP, ATP, ATP. Yuk kita dengerin nih prosesnya, namanya proses siklus Krebs. Diawali masuknya asetil CoA, yaitu sebuah molekul enzim penyedia atom karbon dalam gugus asetil, berasal dari metabolisme asam lemak yang beratom C2, yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4. Bereaksi tuh yang beratom C2 dengan C4. Siapa yang mengakselerasi? Namanya enzim asam sitrat sintatesa. Hasilnya apa? Hasilnya asam sitrat beratom C6. Secara bertahap asam sitrat melepas dua atom C-nya sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti reaksi reduksi atau pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD plus dan FAD plus. Apa itu NAD plus dan FAD plus? Itu adalah koenzim, yang satu adalah niatiamida apalah gitu, yang satu itu apalagi gitu. Cari aja NAD plus dan FAD plus, nanti googling. Itu koenzim, tapi urusannya adalah urusan dia mengangkut pergerakan elektron dari satu atom dan atom lain. Gitu. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah molekul NADH2 dan FADH2 dan dua molekul ATP. Nah, itu hasilnya. Dari proses Krebs yang tadi tuh, yang panjang lebar yang musingin itu,
Dihasilkan apa? Proses Krebs itu apa sih, Kang? Yaitu proses yang terjadi di dalam sel mitokondria. Menghasilkan apa outputnya? Outputnya ternyata menghasilkan 4 molekul CO2. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, waktu bernafas. Ya kan, yang katanya ada CO2 yang di dalam darah yang hasil metabolisme sel tuh ini. Jadi dari hasil Krebs di dalam sel mitokondria menghasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2 dan 2 molekul adenosin trifosfat. Itulah kenapa justru adenosin trifosfat itu adalah hasil sampingan karena dia termasuk yang kecil hasilnya. Justru lebih banyak menghasilkan CO2 dalam jumlah 4 molekul. Begitu ya, ATP itu hanya dihasilkan dalam satu putaran Krebs tadi itu hanya menghasilkan 2 molekul adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu sebuah molekul yang terdiri dari adenosin dan gugus fosfat, trifosfat itu. Itu fungsi pertama dari sel mitokondria. Fungsi kedua yaitu untuk penyimpanan sementara kalsium. Punya C4, C6 itu penyimpanan sementara kalsium. Yang ketiga, memicu kematian sel yang terprogram. Ternyata programnya juga di sini nih. Ini adalah cara tubuh untuk mengendalikan pertumbuhan sel liar seperti kanker, tumornya, dan lain-lain lah gitu. Yang liar yang tidak sesuai dengan aturan DNA. Terus yang tadi saya bilang, fungsinya yang lain adalah mengarahkan sel imun untuk segera merespon apabila ada penyerang, gitu. Dan yang ingin saya tekankan di sini begini, selama ini kita memahami energi itu sebagai ATP. Dianggapnya ATP itu energi, tidak. ATP itu hanya sebuah gerbong untuk menyimpan energi dan kemudian akan dilepas pada saat dibutuhkan. Ya, sekali lagi, adenosin trifosfat adalah penyimpan energi dalam gugus fosfatnya, kan adenosin plus trifosfat. Nanti adenosin ada 2 penyebabnya, nanti silakan googling. Trifosfat artinya 3 gugus fosfat, ada 3 unsur fosfat, bukan gugus, maaf. Ada 3 unsur fosfat dalam trifosfat ini. Nah, nanti apabila misalkan satu sel membutuhkan energi, maka ikatan fosfat dalam ini akan dirubah fosfat dan monofosfat. Nah, di situ dia melepaskan energi yang dimanfaatkan oleh jaringan atau sel. Begitu. Jadi ATP ini bukan energi, dia hanya pengangkut 8 tuh. Jadi banyak yang harus kita pikirin ulang, terutama kita pelajari ulang, terutama tentang ikatan antar atom. Selama ini yang kita bisa lihat kan hanya materi. Materi ya, materi itu materi itu bukan duit ya. Materi itu kalau menurut fisika dia sesuatu yang mempunyai massa. Massa itu jangan mikirin demo ya, massa itu ya masalah mungkin berat, apalah kayak gitu ya. Nah, itu mau kecil apapun materi berasal sebuah unsur. Apa itu atom unsur? Atom yang tidak bisa dibelah lagi atau tidak ada penyusunnya lagi kecuali dia yang namanya unsur hidrogen atau unsur oksigen. Kayak gitu, itu nggak ada ini lagi, nggak ada penyusunnya, cuman atom itu aja gitu. Nah, atom-atom unsur ini yang nanti akan saling bekerjasama, aksi yang saling mengikatkan diri dan seterusnya, saling bertukar elektron, nah, itu menjadi ion, anion dan kation. Terus kemudian setelah itu menjadi molekul. Setelah molekul itu baru materi. Setelah materi menjadi deh bentuk. Jadi orang
jadi apa. Bayangkan ciptaan awal hanya ledakan sebuah yang saling bertemu dan saling ya mudah-mudahan. Nah, yang tadi seperti tadi ya, bahwa sebenarnya apa namanya, halo masih kedengar suaranya Pep? Cek Kang, tapi kadang putus-putus. Ya itulah masalah sinyal ya. Ya. Jadi unsur di alam semesta ini, unsur penyusun alam semesta ini nggak banyak. Tapi yang pokok ya, yang pokok. Artinya yang pokok tuh yang jumlahnya banyak gitu di alam semesta ini. Itu hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 10 unsur penyusun utama yang jumlahnya paling banyak. Oke, saya sebutkan saja ya. Unsur oksigen, itu secara massa dia paling banyak, secara massa loh ya, bukan secara persentase atomnya atau gugus atomnya. Oksigen itu 65%, atomnya 24%. Karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, tapi atomnya dia 62% di alam semesta ini. Nitrogen 2, kalsium, fosfor, kalium, belerang, natrium, klorin, magnesium itu sekitar 1 sampai 0,1%. Di alam semesta ini, dan tubuh kita pun sama gitu kan. Tubuh kita adalah sama dengan alam semesta, unsur penyusunnya loh ya, ingat, unsur penyusunnya. Unsur penyusun itu bukan berarti materinya, karena materi itu sangat tergantung pada unsur penyusunnya dan kepada ikatan antar unsur penyusunnya gitu. Itu hanya ada 10 unsur utama: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, kalium, belerang, natrium, klorin, sama magnesium. Sisanya antara 0,1 sampai 0,3 itu unsur-unsur lain yang sifatnya kayak misalkan ada unsur yang namanya radioaktif, ada apa-apalah gitu-gitu, tapi itu nggak besar. Nah, dari sana saya mencoba berpikir, dari situ itu ya, saya berpikir memfikirkan, mencoba meraba-raba bagaimana bentuk gitu. Konsep dasar akhirnya tentang tubuh ini adalah hanya komunikasi atomik antar atom. Nah, nanti silahkan tuh mulai dikaji lagi, dibaca lagi, atau kita pun nggak suka kimia. Saya juga dulu tuh SMA kimia saya tentunya nilainya paling 3 gitu ya. Tapi sekarang mencoba belajar itu. Mencoba, kenapa? Saya harus mengenali tubuh saya. Bagaimana cara kerja dasarnya. Nanti kita jadi paham kenapa ada perasaan, kenapa kita terpengaruh oleh pikiran orang lain, kenapa ada yang namanya pikiran. Ya, kita jadi paham dan jadi paham bagaimana likannya gitu loh. Begitu. Jadi sekali lagi ini bukan ceramah ilmiah karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Ini hanya pemantik kita untuk oh iya ya. Kalau saya ingin mengendalikan tubuh ini, saya harus paham sampai bagaimana tubuh ini bekerja. Kalau saya ingin paham tubuh ini bekerja, saya harus paham unsur penyusunnya. Dia terbuat dari apa? Misal, kalau kita punya benda atau metal, besi misalkan, kita tahu unsurnya, oh ini bisa penghantar listrik, bisa ini, bisa itu, jangan dicolokin karena listrik. Tapi kalau misalkan plastik, beda lagi. Nah gitu kan. Jadi kalau kita mengenal unsur penyusunnya dan kita mengerti bagaimana cara kerjanya, kita bisa tuh menggunakannya dengan lebih baik. Begitu tujuannya ya. Jadi jangan terpaku kepada kimia-kimia yang tadi yang saya juga rada nggak mudeng lah. Tapi kepada pola pikirnya gitu. Itulah pentingnya kenapa sekarang hari ini kita bahas mitokondria sebagai pelengkap pengetahuan kita yang kemarin-kemarin dan sekaligus sebagai pembuka pola pikir baru tentang memahami tubuh, tentang tahu diri, tentang mengenal diri, bukan hanya urusan spiritual. Spiritual itu hanya akibat dari physically. Kalau spiritual itu dimaknai sebagai pola pikir, pola rasa, kan begitu kan ya. Kejiwaan itu kan pikiran, yang namanya batin kan pikiran dan perasaan. Jadi itu tidak pernah terlepas dari kinerja atom.
bagaimana atom itu bekerja satu dan yang lainnya. Dan nanti ujung-ujungnya dengan menggunakan bahasa saya, ujung-ujungnya setiap hal hanya bekerja sesuai dengan sifat dan unsurnya saja. Itulah hukum kesemestaan. Itulah yang namanya kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta artinya adalah sebuah molekul atau sebuah benda, dia akan bersifat, akan bekerja hanya mengikuti tuntunan sifat dan unsurnya saja. Dan segala sesuatu tidak ada dijadikan saat itu, semua sudah ada rangkaiannya, mengikuti dengan kecerdasan dari kesemestaan itu, yang mengikuti dari sifat dan unsur setiap benda. Sifat dan unsur setiap benda sangat dipengaruhi terhadap sifat dan unsur penyusunnya, yang namanya molekul. Molekul dipengaruhi oleh sifat dan unsur yang namanya atom. Tergantung atom apa yang bekerja sama dengan atom apa. Misalkan unsur atom hidrogen bekerja sama dengan unsur atom oksigen. Kenapa harus ada H2O? Karena di dalam atom hidrogen hanya mempunyai satu elektron. Sedangkan di dalam atom oksigen dia memiliki 6 elektron. Makanya untuk lengkap menjadi 8 elektron dibutuhkan 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Lengkaplah molekul itu memiliki 8 elektron sehingga stabil. Jadilah air. Nah begitulah. Baik dengar tiganya. Ya gitulah mungkin ya Kang Jay. Pemantik diskusinya silahkan dipikirkan, silahkan mumet. Tapi dari mumet nanti timbul pusing, dari pusing beli obat ya. Begitu Kang Jay, silakan. Siap. Ya, mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silahkan. Sesi diskusinya sudah dibuka, mangga dimanfaatkan. Ya, sok mangga diskusi. Pusing. Pusing, mangga silahkan berbagi kapusing. Yuk silakan kita berbagi kapusing lah, liur lah. Enggak, pusing. Bingung sama. Ini ada waktu kurang dari 1 jam lagi ya, masih panjang lah sampai jam 9. Iya, sok. Ayo, biasakan kita diskusikan yang kita bahas nih. Jangan dulu kemana-mana dulu. Nanti kalau udah selesai kita bahas ini, baru kita bahas ke yang kemana-mananya. Kita bahas mitokondria. Ayo. Ya. Mungkin di sini ada yang ahli kimia, mungkin menjelaskannya akan lebih baik. Atau yang ahli fisika mungkin penjelasannya akan lebih baik daripada saya gitu. Kayak saya kan ada yang pugu teh lah. Sok. Sambil nunggu yang lain untuk Kang, saya cobain dulu nanya ke Kang. Sok, mangga. Hubungan antara mitokondria dengan tenaga dalam itu seperti apa, Kang? Apa nggak kedengeran? Hubungan mitokondria dengan tenaga dalam. Oh, hubungan mitokondria dengan tenaga dalam. Ya itu tadi di proses Krebsnya itu. Jadi kenapa sih harus ada latihan pernafasan ya? Karena salah satu hal yang dibutuhkan itu kan namanya respirasi, pernafasan sel, membutuhkan oksigen dalam prosesnya, gitu. Makanya latihan pernafasan teh makannya harus bagus. Ayo latihan pernafasan bari puasa wae mah atuh moal jadi. Karena itu tadi yang apa namanya KOA yang apa segala macam itu kan dari makanan yang kita makan kan. Kalau unsur kalsiumnya, unsur ini itunya semuanya nggak tercukupi, terus kita oksigen doang yang ditambahin, ya nggak jadi, gitu. Cuman pertanyaannya gini, apa sih tenaga dalam kayak gitu ya Pep ya? Betul. Karena kan di masyarakat kita tenaga dalam itu kan yang bisa mental-mentalin orang kebanyakan ya. Mentalin orang gitu kan. Terus ya metafisik lah kalau menurut mistis lah gitu ya. Padahal tenaga dalam adalah sebuah energi yang tersimpan di gugus trifosfat. Gitu, sebuah energi yang tersimpan di gugus trifosfat yang nanti akan dilepaskan di sebuah jaringan atau di sebuah sel dengan merubah gugus fosfat menjadi diwisfosfat dan
monofosfat. Begitu. Jadi tenaga dalam adalah hasil reaksi Krebs ini. Jadi jangan mencari tenaga dalam dengan puasa, misalkan gak nyambung. Tenaga dalam itu dengan reaksi Krebs, bukan dengan puasa, bukan dengan punten ya, bukan dengan wiridan, bukan dengan baca-baca apa gitu ya, bukan dengan bertapa, itu nggak akan hasil tenaga dalam. Tenaga dalam itu harus ada proses yang secara alamiah oleh para peneliti disebutnya tadi siklus Krebs tadi gitu, dan unsur-unsurnya ya makanan dan oksigen memang begitu. Terus yang kita lakukan kayak terus disalurkan ke sana kemari, yang wujudnya itu apa? Itu yang saya sebut sebagai tumbukan antar ion. Energi itu ya. Makanya timbul tuh hawa panas gitu. Memang bisa diarahkan karena itu nanti di darah dia mengalir ke sana kemari gitu kan. Menghampiri organ bukan kan gitu kan. Misal kita kejangkan, kenapa perlu pengejangan ya di situ untuk misalkan memberitahu bahwa oh ini organ ini yang butuh energi, maka dia lari ke situ tuh gugus trifosfatnya dilepas di area itu gitu. Karena pelepasan dari gugus trifosfat maka ada tumbukan di situ. Nah, akhirnya lahirlah yang namanya hawa panas. Begitu Pep. Jadi jangan nggak makan bertahun-tahun, itu nanti mungkin dapatnya metafisika, bukan tenaga dalam. Begitu mungkin ya Pep. Oh iya, berarti tenaga dalam itu adalah energi yang dihasilkan dari pengolahan mitokondria, berarti Kang ya? Iya, yang tadi reaksi Krebs tadi. Yang kita pakai sehari-hari ini tenaga dalam. Gitu. Jadi Ya, bukan yang klinik, bukan. Pantesan tukangnya yang kurang darah teh leuleus da energina kurang. Kurang darah mah kurang duit nulis. Halo? Halo Kang, saya mau nanya Kang. Ya, sok. Jadi mitokondria tuh ada di mana sih Kang? Kan di semua sel, di semua organ, apa di mana? Di sel Di kita. semua sel anggota tubuh gitu? Enggak semua. Tergantung sel itu memerlukan banyak energi enggak dalam kerjanya dia gitu. Gitu. Kayak sel rambut nggak perlu banyak energi, mungkin nggak terlalu banyak atau makan nggak ada sel mitokondrianya. Begitu mungkin loh ya, karena saya belum pernah meneliti rambut. Cuman secara teori seperti itu. Gitu. Jadi dia itu sel di dalam sel gitu. Mitokondria itu sel di dalam sel. Bukan di dalam jaringan, bukan di dalam organ, tapi di dalam sel. Kayak gini Halo? Kang, kalau Kang kayak pada saat kita pembangkitan tenaga itu kan kita di beberatan, tah itu Iya. hubungannya artinya di otot lebih banyak gitu sehingga menimbulkan respirasi lebih banyak dan menimbulkan pengumpulan energi lebih banyak gitu kan? Kan Apa itu emang tujuannya tadi pada saat sel kita atau bukan sel, pada saat tubuh kita atau sel kita atau jaringan tubuh kita membutuhkan energi lebih banyak. Kalau beberatan kan otomatis otot membutuhkan energi lebih banyak, sel otot tuh. ya? Itu otomatis alur pengiriman adenosin trifosfat sebagai pengangkut energi lebih banyak ke daerah tersebut. Karena dianggap membutuhkan energi lebih banyak, makanya terjadi lebih banyak pelepasan energi oleh gugus trifosfatnya. Makanya lebih panas. Orang yang mengepalkan tangannya dengan kuat lebih panas kan. Orang yang mengeden itu kan lebih panas tubuhnya. Karena otot-ototnya dianggap sedang beraktivitas yang membutuhkan energi lebih banyak. Makanya gugus trifosfat atau adenosin trifosfat dikirim lebih banyak ke sana untuk melepaskan energi.
Begitu. Nah, energi yang lepas itu yang saling tumbuk menumbuk itu kemudian menghasilkan hawa panas sama kita dikelola gitu. Dikelola, disalurin sana sini dikelola we intinya gitu loh. Yang kemudian nanti bisa digunakan. Begitu. Itulah kenapa ada latihan. Oke, oke. Nah, pada saat Paham? latihan, ya paham Kang. Nah, pada saat latihan kan kita kadang dipukul ya, dipukul tuh merangsang panas juga kan. Nah, itu pun Iya, sama itunya sama. mekanismenya. Karena otot di situ kan mengejang otomatis. Ya. Satu, yang kedua mungkin ada sel yang rusak di situ, otot yang rusak, itu juga butuh listrik besar. Maka dikirimlah ke situ, diangkutlah oleh adenosin trifosfat. Lewat apa? Lewat apa namanya itu komunikasi antar sel namanya, yang tadi dibimbing oleh membran luar dari sel, kayak gitu. Ya, ya. Oke. Nah, setelah Oke? semuanya eh, terasa tah hawa panasnya dikumpulkan di ulu hati tah. Kenapa di ulu hati Kang? Dikumpulkan itu artinya begini, itu kan sudah ada lepasan energi tuh. Si Tuh. gugus fosfat udah lepas, udah jadi monofosfat. Nah, energi itu udah lepas. Sekali lagi, energi itu nggak ada unsurnya. Energi itu nggak ada unsurnya, unsur hidrogen nggak ada. Energi gitu ya. Nah, si momentum hawa panas karena tumbukan energi itu, kemudian kita atur, kita manfaatkan, kita fokuskan di satu titik. Entah itu mana gitu ya. Nah, itulah fungsi latihan supaya apa? Supaya energi yang terlepas itu kemudian tidak terbuang begitu saja. Tapi kita kelola gitu. Dan kemudian nanti ternyata tubuh kita juga menyediakan penyimpanannya di area perut yang namanya kundalini Mhm. untuk penyimpanan dari energi yang sudah dilepas oleh gugus fosfat tadi, begitu loh. Mhm. Makanya kalau yang sudah penyimpanannya bagus di kundalini, itu cuma niat aja, misalkan udah panas badannya. Karena Iya. sudah ada penyimpanan, udah penabungan, tidak perlu lagi ada reaksi Krebs. Gitu loh. Iya. Memanfaatkan energi yang tertampung saja yang sudah dilepaskan oleh gugus fosfat. Hmm. Paham nggak? Berarti ya paham kan. Jadi kalau Oke. misalnya gini, kalau kita lagi koneksi nih, sok tiba-tiba bukan tiba-tiba, pada saat mengkoneksikan sama sel yang ada dalam tubuh, terus terasa hawa panas, itu berarti yang dirasa itu adalah tabungan gitu, maksudnya. Ya, kalau yang aktif saat itu juga tanpa melakukan apapun ya, sebenarnya kan reaksi Krebs ini terjadi terus-menerus di dalam tubuh walaupun kita tidur. Makanya napas terus-menerus kan. Oh, iya 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 iya. Gitu. Sebenarnya begitu. Yang mungkin aja kita nggak bisa juga pastiin itu dari yang tersimpan atau dari reaksi Krebs. Dari reaksi Krebs itu pasti terus-menerus karena kan tubuh kita untuk apa namanya? Untuk hidup itu kan butuh energi. Organ-organ bekerja butuh energi kan. Iya. Makanya terus-menerus dibuat. Makanya respirasi sel itu terus-menerus terjadi. Gitu. Cuman kalau misalkan hanya dengan napas perut sedikit tiba-tiba panas banyak gitu ya. Nah, itu yang tabungan. Makanya saya sekarang latihan itu malas yang berat-beratan karena saya ingin melatih energi tabungan saya saja gitu. Tapi Hmm. beberatan untuk pembangkitan, maksudnya pembangkitan itu begini ya. Jangan pikir di tubuh kita tuh tabungannya udah gede, no. Yang ada adalah respirasi sel. Dan kalau tubuh kita disiksa, otot kita berat kerjanya, itu kan tadi tubuh memahami bahwa ini butuh energi besar untuk recovery lah, untuk apalah, untuk apalah. Maka respirasi sel dimaksimalkan untuk memproduksi energi yang besar. Itulah yang namanya pembangkitan. Begitu. Jadi jangan kayak pikir kayak film-film di tubuh kita ada energi naga gitu ya, kalau digebukin naganya bangkit, nggak kayak gitu. Gitu loh. Iya. Kan Teknila juga selama ini mikirnya gitu kan? Enggak sih, Kang. Pret. Jadi di tubuh kita teh ada naganya, jadi kalau disiksa naganya keluar gitu. Enggak. Jadi urut-urutannya begitu. Kalau tubuh kita dalam kondisi kritis, artinya kan butuh banyak sekali energi untuk recovery lah, untuk apalah gitu ya. Itu respirasi selnya maksimal banget. Terus kemudian pelepasan energi dari gugus fosfat juga maksimal karena untuk menyuplai energi yang dibutuhkan. Gitu. Oke, Kang. Satu lagi, Kang. Sok. Kalau bagaimana dengan demam tinggi, tah eta kumaha? Sama, itu juga sama. Tubuh kita kan sedang membutuhkan energi untuk melawan, ya kan?
Iya, iya. Makanya dilepaskanlah banyak energi, makanya demam. Terus panas tiris kumaha eta mah sistem yang sudah diatur di pengalaman DNA gitu. Sistem pertahanan tubuh seperti itu, tapi itu memakan banyak energi. Makanya keton lagi. Keton mah beda lagi nanti ya. Keton mah itu FADH yang tidak tercerna menjadi keton nantinya. Alah naon eta teh. Kelanya keton teh pigenduteun. Oh, Keton mah naon tadi teh ngomong naon urang teh? Panas. 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 Ya, karena kan tubuh kita untuk menjalankan sistem pertahanan tubuhnya itu butuh energi besar. Maka pun banyak melepaskan gugus fosfat gitu. Makanya demam itu jangan tiba-tiba dikasih penurun panas. Kasih vitamin aja dulu, kasih suplai-suplai makanan atau yang kira-kira dibutuhkan untuk terjadinya energi. Kecuali kalau panasnya sudah tinggi banget gitu ya dan reaksi saraf sudah menunjukkan kepayahan, bolehlah gitu dibantu penurun panas. Kalau anaknya masih ceria-ceria aja, apalagi kalau bapaknya yang sakit panas masih suka mancing, antepkeun we gitu, tong waka diberi penurun panas. Gitu. Komo bapak batur mantepkeun we eta mah. Ya, Gitu Tanila. siap-siap Kang. Kartos. Atos. Oke, sok. Enggak yang lain. Kang, dari saya Sony, Kang. Siapa ini teh? Sony, Kang, pakai akun istri. Oh, Sony. Oh iya, Sony ahli kimia itu ya? Sanes, Kang. Oh, Sanes. Kumason. Ya, itu Kang, untuk menghasilkan energi yang tadi tentang apa? Nyambung dari pertanyaan Teh Nila. Apakah selain dari olah napas hanya dengan latihan fisik saja udah cukup gitu, Kang? Ya, begini. Sekali lagi, latihan fisik kayak lari, tinju, apa segala macam, mereka juga akhirnya energinya gede ya. Betul nggak? Ya, Kang. Akhirnya energinya besar. Ya karena rumus dasarnya tadi, pada saat ada bagian tubuh yang dianggap membutuhkan energi besar, maka akan terjadi pelepasan energi yang besar dari gugus trifosfat. Kalau gugus trifosfat ini dibutuhkannya besar, kan otomatis respirasi sel akan menghasilkan yang lebih banyak dengan cara mungkin mempercepat, mungkin apa gitu kan, yang mungkin selnya itu membelah diri dalam jumlah banyak untuk menghasilkan gugus trifosfat yang banyak, kan begitu. Nah, makanya tidak ada orang yang latihan fisik nafasnya pelan-pelan, nggak ada. Orang yang melakukan kegiatan fisik pasti nafasnya makin cepat. Betul nggak? Halo, Son? Ya, Kang, ya. Nah, betul kan? Itu artinya di tubuh kita kan sedang terjadi respirasi sel yang lebih. Makanya membutuhkan salah satunya yang makanya nafas kita menjadi cepat. Kenapa kok begitu? Karena dibutuhkan energi yang lebih. Kan seperti itu, Son. Jadi pertanyaannya, kalau gitu bedanya atau dengan latihan pernafasan? Latihan pernafasan adalah menyengajakan cara teknik bernafas yang optimal mengirim oksigen. Begitu. Jadi hasilnya diharapkan lebih optimal daripada nafas yang alamiah yang dilakukan oleh tubuh. Begitu, Son. Berarti alangkah baiknya kalau latihan napas juga dibarengin dengan latihan fisik gitu, Kang. Betul. Latihan fisik itu secara otomatis memang sudah dibarengi dengan perubahan pola nafas yang dilakukan oleh tubuh dengan cara mempercepat nafas. Tapi alangkah baiknya kita sengajakan diri untuk melatih energi, bukan melatih energi, melatih pernafasan dalam rangka menghasilkan energi. Nanti pada saat energi itu sudah banyak, energi cadangan maksudnya ya, energi cadangan sudah banyak, nanti kita bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan fisik. Jadi juga nggak mencapai-nyapain sel mitokondria gitu loh. Gitu loh, Son, karena kita sudah punya cadangan. Tapi melatih otot beda lagi. Otot tetap harus dilatih. Kayak saya latihan TD-nya sambil tiduran doang. Suruh ngangkat batu ya ototnya nggak kuat. Karena otot saya tidak terlatih. Suruh mukul benda keras, bengkak. Karena ototnya tidak terlatih. Tetap otot juga harus dilatih, Son. Jangan kayak saya. Gitu, Son. Oke, siap, Kang.
Oke, siap. Oh ya Kang, aya deui wios. Biosok. Ya kan ini yang tadi tentang mitokondria gitu kan, yang saya dengar gitu ya Kang. Katanya sel kita itu kan cuma 2,5%, tapi di beberapa kejadian itu bisa apa ya, bisa meningkat gitu, seperti ibu melahirkan atau misalnya kita dalam kondisi terdesak, itu sel itu bisa bangkit gitu ya Kang ya katanya. Nah itu apakah dipengaruhi oleh alam bawah sadar atau sel otak ada yang mempengaruhi gitu Kang, sehingga sel-sel bekerja lebih aktif gitu. Iya kan di tubuh ada mekanisme ya. Mekanismenya apa? Komunikasi antar sel yang dilakukan oleh membran luar sel. Nah, tadi rumusnya pada saat ada sel atau jaringan atau bagian tubuh yang memerlukan energi besar, maka pelepasan energi juga dari gugus fosfat lebih besar. Maka otomatis untuk memenuhi gugus fosfat yang banyak harus ada respirasi sel yang banyak. Nah, respirasi sel yang banyak ini dalam bentuk reaksi curve ini bisa dalam arti dipercepat atau sel mitokondria itu membelah diri sehingga banyak, sehingga menghasilkan gugus fosfat yang banyak. Makanya di kondisi-kondisi kritis, otomatis dia menghasilkan energi jauh lebih banyak. Begitu. Yang kontrol sel saraf bawah sadar, ya iya ini komunikasi bawah sadar antar komunikasi sel. Sudah nggak lewat pikiran kita lagi gitu. Itu mah sudah terskematis lah, udah skematis itu di tubuh gitu, Son. Sudah otomatis gitu Kang. Iya otomatis. Aneh kan kalau Sony ngangkat berat badannya malah dingin, pingsan ya mah. Iya iya juga sih Kang. Iya gitu, Son. Oke siap Kang, atur nuhun. Saya ngomong asapruk juga, awak saya panas, Son itu. Makanya nggak bunuh Oh mereng gitu minum. Kang. Kan butuh energi untuk ngomong teh. Jadinya masuk gitu ah. Jelas, Ya Son? atur nuhun. Hah? Jelas? Jelas Kang, atur nuhun. Ya, sip. Sami-sami, Son. Yo, yang lain. Kang izin tanya Kang, Mangga, mangga. ini sel mitokondria yang paling banyak di bagian apa ya Kang? Apakah di ulu hati atau di otak atau gimana Kang? Di Biar otak bisa sebenarnya. fokus latihannya. Di Otak otak. ya. Mm-mm. Terus Karena apakah dia yang paling banyak bekerja butuh energi. Kalau di ulu hati itu sebenarnya hanya untuk pemfokusan. Jadi bukan masalah mitokondria banyak di ulu hati. Ulu hati kan ruang kosong. Ulu hati itu ruang kosong antara membran perut dan membran diafragma. Gitu. Sedangkan si liver itu sendiri masuknya ke perut. Gitu kan. Jadi yang namanya ulu hati adalah membran kosong, membran kosong lagi. Medan kosong antara sekat membran perut dan membran paru-paru kok membran diafragma. Jadi membran perut, area perut dan area paru-paru itu ada ruang kosong namanya ulu hati. Nah, di situ tuh untuk pemfokusan energi aja. Jadi bukan berarti di situ banyak sel mitokondrianya. Gitu, Kang. Suara saya jelas nggak ya? Oh iya jelas Kang. Iya, iya, Kalau iya, ini iya. Kang sel mitokondria bisa rusak juga nggak Kang? Bisa tuh. Udah ada umurnya juga itu teh, tapi umurnya nggak tahu tuh. Tapi bisa rusak juga. Entakna tong dok dicolok-colok bisa rusak. Ini berarti pengaruh penuaan itu berarti kinerja sel mitokondria itu menurun atau rusak juga gitu ya Kang? Iya, iya, betul, betul. Betul. Tapi kan dia ini apa namanya? Pertumbuhannya itu dengan membelah diri. Jadi dia sendiri yang ngatur dirinya gitu. Nggak diatur oleh tubuh kita secara umum ya. Dia mengatur dirinya sendiri. Begitu. Jadi makin banyak sel yang butuh energi, dia memperbanyak diri di situ makin banyak gitu. Jadi insya Allah mual kekurangan kecuali memang sudah waktunya maut gitu. Halo? Oh iya Kang, makasih. Satu lagi Kang,
Iya sok Untuk mangga. masalah menghasilkan energi kan, kan ada cerita katanya ada yang nggak makan sampai berapa bulan, tapi tetap aja dia sehat atau gimana itu secara mekanismenya gimana ya? Ya, yang tadi pada saat tubuh berada dalam kondisi kritis, ya, pada saat tubuh dalam kondisi kritis, maka dianggaplah untuk apa namanya, untuk merecovery, untuk menjaga tubuh tetap hidup, untuk mengganti sel-sel yang rusak gara-gara nggak makan, gitu kan? Itu akhirnya sel itu kan harus memproduksi listrik energi banyak. Nah, energinya dari mana kan nggak makan. Jadi tubuh kita masih banyak penyimpanan dalam bentuk lemak, dalam bentuk unsur-unsur esensial, ada hidrogennya, ada oksigennya, kan begitu. Karena sebagian besar yang kita makan kan jadi sampah aja. Gitu. Jadi tubuh saya sekarang kelebihan berat sekian kilogram gitu ya. Itu saya bisa hidup mungkin berbulan-bulan tanpa makan sebenarnya. Yang repot kan rasa laparnya. Padahal rasa lapar itu adalah pada saat otak sedang memakan keton. Gitu, keton ya namanya keton. Keton itu bukan bahasa Jawa yang artinya kelihatan. Keton lah nama zat, namanya keton. Itu hasil metabolisme yang nggak kepake, namanya keton. Itu ada hubungannya dengan apa namanya atom hidrogen dan yang lain-lain. Nanti baca sendiri. Nah, pada rasa lapar yang ada di diri kita itu mengindikasikan bahwa otak kita sedang mengambil keton dari dalam lemak, dari dalam jaringan lemak itu, penyimpanan-penyimpanan. Gitu. Jadi bisa aja berbulan-bulan nggak makan karena di tubuh kita masih banyak penyimpanan. Begitu Kang. Jadi metabolisme mekanismenya kayak tadi, dengan cara nggak makan tubuh kita itu berada dalam kondisi kritis, dan untuk menstabilkan tubuh biar tetap hidup dari kondisi kritis itu dibutuhkan banyak energi. Berarti butuh banyak pelepasan gugus fosfat. Berarti harus banyak ATP yang dibentuk. Berarti respirasi sel harus makin banyak. Makanya energinya makin besar. Bisa aja seperti itu. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana kita atau apa namanya cadangan makanannya cukup? Kalau tubuhnya bagus dan dia bisa mengelola energinya, apalagi sampai bisa mengkontrol metabolisme selnya sendiri, itu oke. Tapi kalau enggak, ya mati kelaparan namanya. Itulah kenapa ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang nggak makan berbulan-bulan tetap hidup. Kenapa? Karena dia ada yang bisa mengontrol dirinya, mungkin dengan meditasi, mungkin dengan apa gitu ya. Ada yang tidak gitu. Kenapa pertapa yang misalkan bertapa bertahun-tahun kok tetap hidup, tetap sehat, tapi kita puasa sehari aja udah mau mati gitu ya. Ya itu ada yang bisa mengontrol metabolismenya, ada yang enggak. Nah, nanti hubungannya kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya. Itu ya, Kang. Kang, makasih. Meren. Yuk, mangga. Sami-sami. Yang lain? Silahkan tentang mitokondria. Ya silahkan, ada waktu kurang dari setengah jam lagi, mangga dimanfaatkan. Silahkan. Kang, sambil nunggu yang lain, boleh nanya lagi? Iya, mangga. Ya kan Akang bilang tadi mitokondria itu punya DNA sendiri ya. Nah, maksudnya tuh tidak terkait dari DNA orang tua, apa gimana sih maksudnya punya DNA sendiri? Diturunkan oleh ibunya. Hah? Diturunkan oleh ibunya. Dia punya DNA, punya RNA, punya ribosom. Makanya dia bisa membelah diri. Jadi kan kalau manusia kan tidak membelah diri ya. Manusia kita gitu, badan tubuh kan nggak membelah diri. Kalau dia mau bereproduksi kan lewat sperma dan ovum. Betul nggak? Nah, semua sel manusia kan selain mitokondria kan begitu cara reproduksinya ya. Nggak tiba-tiba kepala teh nila membelah diri kan, nggak kan? Ya nggak? Nggak kan? Nah, DNA, RNA itu kan pembawa sifat dan pembawa software. Pembawa tata kelola, tata atur. Nah, ternyata sel mitokondria ini punya tata kelola dan tata atur sendiri. Salah satunya yaitu cara membelah diri, tidak diatur dengan perkawinan, tapi diatur dengan membelah dirinya. Tapi
kualitas DNA dan RNA atau bentuk gugusan DNA dan RNA ini diturunkan mengikuti jalur ibunya, bukan jalur bapaknya. Misalkan ya, anggap aja jalur DNA saya itu namanya B, jalur DNA istri namanya C. Nah, di anak saya itu C, turunan dari C, bukan turunan dari saya. Begitu loh. Kenapa begitu, Kang? Meneketehe. Gitu, Nak. Meneketehe, nah begitu. Ya kalau saya sih menduga, ini mah dugaan ya. Ya. Saya menduga karena pentingnya sel mitokondria ini. Pentingnya. Karena kan hidup tergantung energi. Karena sistem berjalan karena adanya energi. Gitu loh. Karena pentingnya sel ini, kebayang kalau sel ini rusak atau tiba-tiba tubuh kita membutuhkan energi besar, terus sel ini jumlahnya kurang, maka akan terjadi defisit energi, kemudian yang mungkin mati gitu loh. Maka dalam rangka mempertahankan diri, dia proses perkembangbiakannya tidak diatur melalui pembentukan sel baru kayak gitu pelan-pelan, enggak. Kita pernah luka kan? Luka badannya. Itu proses pembentukan sel kan rada lama kan? Iya. Nah, kalau sel mitokondria kayak gitu juga, ya keburu metong kitanya gitu. Kemungkinan alasannya begitu, kemungkinan itu mah alasan subjektif saya ya, bukan alasan penelitian, bukan, itu mah alasan yang saya rasain seperti itu. Kemungkinan karena urusannya dengan suplai energi yang tidak bisa telat dalam hitungan detik pun nggak boleh telat hitungan suplai energi mah gitu. Jadi dia harus bisa berkembang biak dengan cara yang cepat, yaitu membelah diri seperti amuba. Makanya kemudian lahirlah kata-kata bahwa ini bakteri purba gitu ya. Tapi kalau bakteri berarti kan DNA-nya harus DNA bakteri, bukan DNA manusia. Kalau ini DNA manusia, RNA manusia, ribosom manusia, cuman mengambil garis keturunan dari ibunya. Gitu. Kalau DNA tubuh secara umum kan ngambil keturunan dari campuran ibu dan bapak, ya kan? Iya. Nah, kalau khusus yang sel mitokondria itu dari ibunya aja gitu. Kenapa begitu? Nggak tahu nih yang bikin keki kali sama laki-laki. Jadi ya kan untuk memperbaiki keturunan nih ceritanya ya. Kalau memperbaiki Oh keturunan gitu. kan supaya kedainya gede bisa, nah kan itu berarti nggak bisa dong ya kalau misalnya mencari seseorang yang sakti gitu. Ya Jadi bisa-bisa aja. Ini kan cuman mitokondria aja. oh tapi kan katanya tetap dari gugusan ibu aja, dari Iya, itu kan masalah perkembangbiakan si sel mitokondrianya gitu loh. Tapi kalau masalah sakti tidak sakti kan itu masalah potensi yang dominan. Kalau potensi mah mungkin urusannya bukan hanya sel mitokondria meren, oke, iya, paham. ya Oke, kan? Itu. So Kang Hidayat, mangga. yo, Kang. nyambung tadi sakti dan tidak sakti. Yang mau saya tanyakan tuh begini, Kang. Mekanisme si mitokondria sama namanya alam bawah sadar yang konon ini inti permulaan pembentukan kejadian ya. Jadi mikrokosmos ke makrokosmos. Ngomong-ngomong ini gimana, Kang? Satu, terus yang dua nanti satu dulu. Terima kasih. Aduh, nggak jelas. Punten Nggak jelas. Kang Pepi. Putus-putus. Diulang Iya, ya. iya, iya. Ya, Ini jelas nih, jelas. Ini. keras mah keras, cuman kadang-kadang putus-putus. Oke, maaf. Alam bawah sadar di pokok pembentuk kejadian mikrokosmos ke makrokosmos hubungannya sama mitokondria bagaimana, Kang? Gitu Oh aja deh. gitu. Oke. Kalau yang disebut mikrokosmos misalkan adalah tubuh manusia, ya, dan makrokosmos adalah alam tempat hidup manusia, apa hubungannya dengan mitokondria begitu ya? Gitu maksudnya, Kang? Gitu? Oke. Begini. Sel mitokondria ditemukan di seluruh sel makhluk hidup yang di dalamnya dia
makhluk hidup gitu loh. Maksudnya sel mitokondria ini ditemukan di seluruh sel makhluk hidup saja. Kalau di batu, di gitu-gitu nggak ada sel mitokondrianya. Begitu. Jadi proses penyusunan mikrokosmos itu tidak melalui mitokondria, tapi melalui kerjasama antar molekul. Mitokondria itu sudah sel, sudah besar sekali, gitu. Tapi molekul dulu, molekul hidrogen ketemu dengan molekul hidrogen, ketemu dengan molekul maaf salah. Eh, atom hidrogen ketemu dengan atom O, ketemu dengan atom C, ketemu dengan ini itu membentuk molekul. Nanti molekul ini bekerja sama dengan molekul itu menjadi materi. Materi ini bekerja sama dengan materi itu membentuk jaringan. Jaringan ini bekerja sama itu membentuk menjadi sebuah benda. Begitu. Tapi mitokondria hanya ditemukan di sel yang dia makhluk hidup. Dalam arti melakukan ada pernafasan lah gitu ya. Begitu. Jadi nggak ditemukan di benda-benda yang dianggap mati, misalkan batu gitu, nggak ditemukan. Ya, Gitu, Kang. Kalau batu nanti proses kejadiannya beda lagi sih. oke. Gitu. Oke? Siap. Ya, paham. Mangga. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan, Kang Pepi. Perasaan di grup ada pertanyaan sambil nunggu. Ya, sebentar saya baca cek dulu Kang ya. Dari saya dulu Kang, Budiono Kang. Sok, mangga Kang Budi. Sampurasun Kang. Rampes. Ini Kang, saya mau bertanya tentang sebenarnya ini gini. Halo. Iya Kang, masalah mitokondria tadi Kang. Hubungan antara mitokondria dengan energi tadi Kang. Nah, sebenarnya kan energi yang kita hasilkan ini kan proses pembakaran karbohidrat atau glukosa yang ada dari makanan yang kita makan kemudian diolah di mitokondria. Nah, energi yang dihasilkan dalam apa tadi rumus ATP atau adenosine trifosfat tadi itu dikelola atau dibakar dengan oksigen. Nah, energi yang dihasilkan dari proses itu sendiri kan sebenarnya digunakan lagi untuk metabolisme yang ada di dalam tubuh. Mulai dari metabolisme sel-sel yang ada di otak, jantung, tulang, otot, semuanya lah itu kan. Nah itu kan istilahnya paradigma yang kita dapat itu dari keseluruhan energi yang dikelola oleh mitokondria itu hanya 2,5% saja yang digunakan oleh tubuh kita sendiri. Yang selebihnya itu tertidur. Kan gitu, Kang. Nah, kemudian energi yang tidur ini tadi coba kita bangkitkan dengan latihan olah nafas atau dengan olahraga. Nah, proses pemaksimalan bernapas atau olahraga itu sendiri kan itu sebenarnya proses pemaksimalan suplai oksigen ke dalam setiap sel itu sendiri, Kang. Nah, Iya, terus? ya yang jadi pertanyaan itu begini, Kang. Bagaimana memahami energi yang tidur tadi di dalam sel itu sendiri yang tidak digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh dengan energi yang kita kelola, kemudian energi yang kita kelola dengan pemaksimalan penggunaan oksigen tadi itu bisa kita kumpulkan di dalam tubuh. Sementara energi sendiri itu bukan materi, bukan zat, bukan materi gitu, Kang. Nah, iya. Itu satu, Kang, memahaminya seperti itu. Kemudian organ tubuh kita yang paling banyak memiliki sel mitokondria itu kan yang pertama otak, Ya. setelahnya tulang, setelah itu
jantung, baru hati. Jadi hati kita itu memiliki jumlah mitokondria urutan keempat. Iya. Nah, bagaimana caranya ketika kita latihan olah nafas atau olahraga memaksimalkan aliran oksigen ini bisa menuju ke otak misalnya atau menuju ke tulang gitu. Istilahnya bagaimana cara melatihnya? Apakah bisa gitu kita arahkan ketika kita latihan olah nafas, kita arahkan oksigen ini pure banyak ke otak, atau memang secara otomatis ketika kita bernapas karena di otak kita ini paling banyak sel mitokondrianya, secara otomatis oksigen itu terbagi paling banyak ke otak gitu, Kang. Oke. Nah, itu. Gitu aja? Iya, Kang. Oke, siap. Coba saya jawab. Pertama, tentang ada energi tidur, jawabannya tidak ada energi tidur. Yang ada adalah energi yang tersimpan. Saya bilang tadi, saya kritisi pemahaman itu dengan sebuah analogi bahwa kita pikirkan di dalam kita itu ada naga yang tidur. Kemudian dengan latihan napas kita coba bangunkan dan bangunlah naga itu tiba-tiba besar gitu ya. Tidak begitu. Yang ada reaksi curve itu atau sel mitokondria kita itu akan membuat jumlah adenosin trifosfat itu sesuai dengan kebutuhan. Itulah kenapa awal-awal latihan tenaga dalam dulu di Hikmatul Iman itu latihannya keras, disiksa kasarnya. Dan disebutlah sebagai pembangkitan. Maksudnya pembangkitan adalah pada saat tubuh kita mengalami kondisi-kondisi kritis, entah itu karena latihan berat, fisik berat, atau disiksa gitu ya, itu tubuh kita secara otomatis menganggap dia butuh energi yang besar untuk recovery, untuk pemulihan, untuk melakukan kegiatannya sendiri gitu. Makanya reaksi curve dalam sel mitokondria itu menjadi lebih banyak menghasilkan adenosin trifosfat atau lebih banyak reaksi lagi. Tujuannya untuk menghasilkan lebih banyak adenosin trifosfat. Nah, karena lebih banyak gugus adenosin trifosfat yang dihasilkan, bukan tersimpan, tapi dihasilkan baru, maka energi yang dilepaskan juga banyak. Nah, itulah yang dimaknai sebagai pembangkitan. Jadi pembangkitan itu jangan berpikir seperti ada yang tidur terus dibangunin. Tidak. Pembangkitan adalah proses pelipat gandaan proses respirasi sel. Karena tuntutan kebutuhan energi saat itu, itulah pembangkitan. Jadi jangan lagi berpikir di diri kita itu ada raksasa tidur. Tidak. Tapi itu apa hubungannya 2,5% dan 100%? Itu adalah kapasitas yang bisa dihasilkan apabila sel mitokondria kita bekerja maksimal dengan kemampuannya. Itu bagaimana? Ya otomatis kan kita harus betul-betul melatih diri agar atau menempatkan diri kita di posisi yang kritis. Agar apa? Agar tubuh kita menganggap kita butuh energi yang besar. Akhirnya diciptakanlah energi yang besar. Bukan dibangkitkan dalam arti udah ada tapi nggak eksis, nggak gitu ya, belum ada energinya. Cuman energi itu bisa dibuat secepat kilat lah, anggap aja begitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Begitu loh ya. Jadi sekali lagi jangan salah paham lagi di tubuh kita ada energi yang tidur. Cuman dimantra-mantrain nanti bangun, cuman latihan napas 5 menit terus bangun gitu. Enggak. Gitu loh. Makanya latihan tenaga dalam zaman dulu mah disiksa, termasuk saya disiksa gitu. Tujuannya untuk menciptakan situasi kritis di dalam tubuh. Kalau Kang Diki almarhum dulu sampai bilang ke saya, ke kami angkatan-angkatan dulu, latihan kalau kepengen TD kalian nambah, habiskan energi yang sudah ada sampai kalian tidak bisa berdiri lagi, baru akan ada second wind atau angin kedua atau energi cadangan. Energi cadangan itu maksudnya adalah energi yang diciptakan baru dengan kondisi keterkritisan yang baru gitu. Kritis baru dibuat energi baru sesuai dengan tingkat kekritisannya. Jadi bukan berarti di diri kita tuh sudah tersimpan energi besar terus yang belum bangun gitu, enggak kayak gitu. Itu pertama, itu tapi pendapat saya, silahkan diteliti lagi, silahkan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara mengarahkan oksigen? Oksigen itu secara otomatis. Gitu loh, secara otomatis, secara secara sistemik,
akan otomatis diarahkan ke area-area yang lebih membutuhkan banyak energi, atau dengan kata lain yang lebih banyak sel mitokondrianya. Betul, misalkan yang ke tulang, ke otak, ke mana-mana itu udah otomatis, karena diangkutnya pun oleh darah. Darah itu kan kemana-mana dia gitu. Jadi udah nggak perlu diatur-atur lagi itu mah. Begitu Kang, itu mah otomatis aja. Jadi kalau kepengen TD-nya atau tenaga dalamnya banyak, tempatkan diri kita di dalam kondisi-kondisi kritis. Itu pasti akan bangkit lebih banyak. Begitu. Makanya terakhir saya mengakali itu kepada anak-anak murid saya adalah dengan mengatakan sebenarnya untuk melatih TD, untuk men-trigger, mengakselerasi sel, nggak perlu kita ke mana-mana yang jauh-jauh, nggak perlu. Karena di tubuh ada ego, salah satunya adrenalin. Adrenalin apabila kita bisa memicu adrenalin itu akan memicu pemahaman di tubuh bahwa kita itu butuh energi banyak. Pasti sel mitokondria akan menciptakan energi banyak. Gitu. Makanya bagaimana cara memicu adrenalin, picu egonya. Nah, itulah salah satu strategi saya berlatih, yaitu memicu ego saya supaya adrenalin saya naik sehingga tubuh saya seolah-olah mengalami kekritisan. Nah, seperti itu. Makanya orang latihan zaman dulu tuh betul-betul orang Shaolin tuh latihan kayak apa gitu ya. Itu betul-betul supaya tubuhnya mengalami kekritisan. Nah, kita latihannya sambil ngobrol, sambil ngelamun ya, energinya kan naik-naik. Begitu penjelasannya mungkin, tapi silakan diteliti lagi aja. Itu mah pendapat saya aja. Pengalaman saya lah gitu. Ini kan kalau dulu kan sering didapat pemahaman begini kan. Kalau kita latihan tenaga dalam, semakin bagus tenaga dalam kita, itu secara otomatis tenaga metafisiknya pun ngikut. Iya. Artinya jangan apa? Kalau mau bagus energi metafisiknya, ya tenaga dalamnya harus bagus kan gitu. Betul. Itu satu Kang. Berarti betul tuh Kang ya. Nah, betul. terus gini Kang, ini agak sedikit inilah kan. Saya selama ini belum bisa memahami bagaimana kalau yang berhubungan tadi itu kan semakin bagus tenaga dalam kita, maka tenaga metafisiknya pun akan ngikut kan gitu. Iya. Sehebat apapun energi metafisik hitam nanti menyerang kita, itu kalau tenaga dalam kita bagus ya secara otomatis itu akan mental sendiri. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini Kang, bagaimana energi metafisik itu dikirimkan oleh seseorang bisa sampai ke seseorang juga, dan itu bisa menyebabkan apa, masuk ke dalam tubuh, mempengaruhi aktivitas biologis tubuh gitu Bang. Misalnya, misalnya santet dikirim ke tubuh orang, kok bisa merusak kulit, merusak organ-organ tubuh gitu Kang. Padahal itu kan nggak ada hubungannya gitu Kang. Iya. Oke, jelasin ya. Iya, siap Kang. Oke, pertama tentang energi metafisik akan bagus kalau tenaga dalamnya bagus. Iya. Kenapa? Karena energi metafisika itu adalah gelombang fluktuasi elektromagnetika dari hasil kinerja kelistrikan di dalam sel, atau yang kita sebut metabolisme. Gitu ya. Begitu. Jadi semakin besar listrik di dalamnya, di dalam tubuhnya, maka dia makin menciptakan gelombang fluktuasi, gelombang elektromagnetik juga makin besar. Itu proses hubungannya begitu. Jadi aura itu hanya loncatan ion positif negatif, bukan ion sebenarnya. Loncatan atom positif negatif atau proton neutron hasil dari reaksi listrik di dalam tubuh. Makanya makin bagus kelistrikannya, makin bagus gelombang elektromagnetiknya. Itu pertama. Terus bagaimana energi metafisika dalam bentuk gelombang elektro ini bisa dikirimkan? Bisa. Kenapa? Karena dia gelombang. Gelombang sifatnya bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Tergantung apa? Tergantung pemancarnya. Makanya kalau Kang Doni bisa menselaraskan makhluk seluruh ke planet, berarti sangat kuat energinya.
Energi tenaga dalamnya sangat kuat sehingga bisa memanjangkan gelombang sampai seluruh planet atau seluruh alam semesta apalagi. Itu luar biasa sekali berarti. Itu mungkin orang yang bisa kayak gitu tuh mungkin orang yang TD-nya sudah 10%, 40%, 50%, mungkin bahkan 70%. Untuk ukuran alam semesta mungkin 100% gitu. Karena apa? Karena gelombang elektromagnetik atau energi metafisik itu hasil dari fluktuasi energi kelistrikan di dalam tubuhnya. Bisa dipanjangkan sepanjang apapun tergantung dari besaran energi di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita misalkan dikasih gelombang atau tambahan gelombang 1000 Hz misalkan, tapi baterainya nggak ada, ya paling kita bisa lebarkan sejengkal. Tapi kalau baterai kita misalkan akinya berapa ribu gitu ya, gede banget, kita bisa memperjalankan gelombang itu makin jauh. Begitu ya, itu dari situ logikanya begitu. Nah, gelombang elektromagnetik diperjalankan dalam bentuk apa? Ingat, gelombang itu diatur, dikontrol oleh otak kita. Sedangkan otak dan otak itu terhubung antara satu manusia dengan manusia lain di seluruh planet ini. Secara mekanika, secara mekanik, otak kita itu terhubung, bukan otaknya yang saling nempel, tapi gelombang otaknya. Nah, energi gelombang elektromagnetik itu merambat, salah satunya penunjuk arahnya, petanya adalah gelombang otak kita. Jadi pada saat kita ingat seseorang, itu kita sedang mengkoneksi, ibarat telepon mah sedang menghubungi seseorang. Maka gelombang kita nyampe ke sana. Gelombang otak kita tuh nyampe ke sana. Nah, gelombang elektromagnetik kita berjalan melalui petunjuk gelombang otak kita. Tapi ingat, seberapa jauh gelombang elektromagnetik kita bisa merambat, sangat tergantung baterainya yang namanya tenaga dalam. Jadi kalau ada orang yang bisa mengirimkan gelombang elektromagnetik itu sampai luar angkasa, berarti baterainya gede banget. Energinya gede banget, tenaga dalamnya gede banget. Begitu. Nah, terus bagaimana gelombang elektron ini bisa mempengaruhi seseorang? Ingat, jangan lupa, walaupun tubuh kita adalah benda keras, menurut kita materi, jangan salah, unsur penyusun paling sederhananya adalah atom. Atom itu yang bergerak adalah elektronnya. Elektron itu bergerak terus berputar mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton dan neutron. Nah, pergerakan elektron itu terpengaruhi oleh elektron yang lain, oleh atom yang lain. Energi itu salah satu wujud dari atom juga. Begitu kan? Jadi saling bisa mempengaruhi. Begitu. Begitu loh. Jadi secara fisik karena ikatan atomnya bisa diganggu, fisiknya juga nanti terganggu karena fisik itu, materi itu tersusun dari ikatan atom. Begitu ya. Nah, tapi berbeda dengan contohnya gini deh. Contohnya gelombang HP. Kenapa bisa membuat orang jadi kena cancer? Padahal kan gelombang bukan materi, tapi kenapa bisa mempengaruhi fisik? Ya karena itu, karena pergerakan antar elektronnya bisa terpengaruh oleh radioaktif atau oleh gelombang yang lain. Begitu loh. Nah, tapi kalau santet beda lagi. Kalau santet itu memindahkan satu struktur benda dari satu ruang ke ruang yang lain. Misalkan ada santet jarum, ada santet kulkas, apa segala macam gitu ya. Itu kulkasnya dipedar dulu molekularnya, dipindahkan ke ruang yang lain, disusun kembali, itu santet. Tapi kalau gelombang elektro kenapa bisa dipindahkan ke atau bisa menyentuh orang lain, kemudian bisa mempengaruhi tubuh, ya seperti itu. Karena otak dan otak terhubung gelombangnya, energi gelombang elektromagnetik bisa mengarah kepada seseorang dengan panduan gelombang otak. Kemudian karena materi tubuh ini tersusun dari atom, dan atom itu pergerakannya tergantung dari pertukaran elektron dan pergerakan elektron ini bisa dipengaruhi oleh energi yang di dalamnya juga atom juga, elektron juga. Maka bisa saja terjadi perubahan ikatan molekular kah atau apakah sehingga ada kerusakan atau yang kita namai sebagai kerusakan. Nah begitu Kang, mungkin penjelasan sederhananya. Ya, Pak Nuhun, Kang. Oke, sami-sami. Aduh, ngos-ngosan juga ya ngejelasin elektron.
Sebagai info kan sekarang udah jam 9 lebih Oh kan. iya, udah jam 9 ya. Yang pertanyaan yang ditulis deh, biar habis aja. Kasihan yang udah nulis pertanyaan sejak lama. Sebentar saya cek dulu Kang ya. Biar sok. Hari ini dari Kang Windy menyadari, tapi ini di luar, ini kan di luar materi Nggak sekarang. apa-apa. Nggak apa-apa karena dia kan udah Menyadari, nulis lama. ya, Heeh. menyadari tugas hidup itu bagaimana Kang? Gitu. Udah sering dibahas itu ya, menyadari tugas hidup banyak caranya. Salah satunya pelajari denging DNA, terus kemudian lihat potensi yang paling dominan dan perhatikan alur hidup. Nah, itu nanti bahasannya mungkin ke sana tapi poin-poinnya itu. Terus ada lagi? Terus nyambung dengan Kang Febri, apakah potensi minat dan bakatku sudah pasti saya lakukan sejak kecil Kang, sehingga saya harus track ke belakang? Ya, kalau anak kecil itu pasti dia melakukan sesuatu sesuai dengan potensi dominan, sesuai dengan kesukaannya. Itu anak kecil. Tapi masalah tracking itu bukan masalah potensi. Tracking itu masalah alur hidup. Alur adalah sebuah kejadian atau sebuah situasi yang kita alami terus-menerus secara beruntun. Itu biasanya kita mengalami kejadian yang tidak akan jauh-jauh dari potensi terbesar kita. Gitu loh. Jadi yang diamati alurnya, alur kejadian-kejadiannya. Gitu. Kalau masih kecil kita pasti berperilaku sesuai dengan yang kita sukai dan tidak kita sukai kan. Itu potensi utamanya gitu. Kalau masih kecil lihat. Tapi kalau sudah gede biasanya kita udah terpengaruh banyak doktrin, ajaran, kebutuhan, kepentingan dan yang lain-lain. Udah sulit. Makanya kita lihat tuh alur hidup kita dari mulai kecil kemana itu bisa menjadi faktor pendukung untuk kita menentukan kalau begitu potensi utama saya di mana gitu. Gitu ya. Ada lagi? Ada dari Kang Abdullah, Kang, sel mitokondria itu mengkonsumsi apa supaya bisa tetap fit? Yang jelas bukan energen. Ya itu tadi dari reaksi Krebs. Jadi dari reaksi Krebs itu terus berputar terus. Jadi menghasilkan CoA tadi ya. Apa tuh tadi yang CoA, yang koenzim A itu. Jadi reaksi itu berputar, nanti ujung-ujungnya menghasilkan menghasilkan KOA lagi gitu. Nah itu dari situ dia dapat energinya juga untuk melakukan metabolisme dirinya. Jadi betul-betul listrik yang apa namanya Pep yang terus menerus Pep? Infinity. Bukan infinity, yang terus menerus itu loh. Apanya bahasa Indonesia nantinya? Aduh, lupa istilahnya teh. Ada kandak lupanya. Nah itu sebenarnya di tubuh kita itu ya begitu. Jadi memproduksi listrik dan dipakai sendiri dan menggerakkan sendiri begitu itu teh di tubuh kita teh alam semesta teh sebenarnya kelistrikannya teh gitu begitu. Jadi kalau ada baterai-baterai yang tidak terus menerus itu tidak sesuai dengan kaidah alam semesta makanya menyampah akhirnya. Over unity. Iya, over unity. Nah itu di sel mitokondria kita tuh terjadi over unity berkait koenzim A itu. Ya sok setelah ini baca lagi, buka-buka lagi di Google juga banyak. Silahkan biar lebih jelas, biar lebih detail gitu ya. Silahkan gitu. Ada lagi pertanyaan yang tertulis sebelum kita tutup aja? Ada nih Kang Tio. Konon bangsa Lemurian energi sel 40% seperti jelmaan Superman. Bagaimana cara mengukur persentase energi tersebut? Ada alatnya. Sebenarnya orang juga bisa mengukurnya. Sebenarnya orang juga bisa. Kalau energinya sudah cukup, kepekaannya sudah cukup, dan dia tentu harus lebih tinggi energinya daripada orang yang diukurnya. Gitu. Jadi orang juga bisa untuk mengukur energi sel. Tapi ada alatnya. Terus? Satu lagi. Proses kematian jasad tubuh bagaimana Kang? Apakah semua mitokondria non-aktif atau mati? Seperti halnya baterai HP mati, maka HP tidak hidup. Maka baterai tidak. Maka HP tidak bisa hidup. Ya, begitu kurang lebihnya. Jadi pada saat listrik tidak ada lagi, tidak memungkinkan lagi, maka si ruh cabut gitu. Software mati, ruh cabut. Cabut itu kabur gitu ya, pergi gitu. Berpindah kepada sesuatu yang memungkinkan ekosistem yang memungkinkan dia eksis lagi.
Begitu. Kan ruh juga energi, Kang. Bener, ruh juga energi, tapi dia butuh ekosistem untuk dia bisa bergerak, dia bisa bereksis gitu. Makanya kalau kalau kelistrikan sel sebagai penopang metabolisme habis, mati gitu ya, ruh ini tidak bisa eksis. Kok bisa ada dua energi di tubuh sih, Kang? Nah, itu menarik. Silahkan teliti tubuhnya. Ada energi yang berasal dari ruh, gitu kan ya. Ada energi yang berasal dari sel. Nah, silahkan nanti bedanya apa, cek kinerjanya kemana, itu silahkan diteliti. Menarik, asik pokoknya. Kalau udah kayak gitu mah. Gitu aja cukup ya, Pep ya. Ya, sudah Kebetulan selesai kan? karena besok saya harus keluar kota, jadi saya harus bobo cantik malam ini ya. Siap. Jadi disimpulkan aja ya, mungkin ya seperti itu ya. Sekali lagi, saya bukan pemapar, saya bukan ilmuwan, saya bukan ahli kimia, saya bukan ahli apa-apa. Jadi saya membahas ini bukan karena pengetahuan yang dalam arti ingin menyampaikan secara apa ya, secara betul-betul menjelaskan gitu ya. Enggak, cuman saya ingin mengajak kita berpikir pertama bahwa yang namanya tahu diri, ngaji diri, dan lain-lain berkait diri-diri itu jangan terjebak hanya di spiritual, jangan terjebak hanya di kebatinan atau pikiran dan perasaan, jangan. Tapi kita juga harus mengetahui dari sisi casingnya, dari sisi tubuhnya. Justru di situ tersimpan segala sesuatu yang berkait dengan di luar tubuhnya. Misalkan tentang penciptaan, tentang apa itu sama prosesnya, sama persis. Makanya kita harus mau mempelajari tentang kimia, harus mau mempelajari tentang sel, harus mau mempelajari tentang yang lain-lain gitu. Kita selama ini memahami ngaji diri di masyarakat kita itu semua, hampir semua mengarahkan ke arah spiritual. Saya tidak setuju dengan itu. Kita harus membahas dua unsur, bahkan seluruh unsur yang ada di dalam diri kita. Baik itu unsur fisik atau materi, unsur non materinya, dan nanti ada satu frekuensi lagi yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu pun kita masih latih di tahap yang paling awal, paling dasar kesadarannya gitu. Begitu ya. Mungkin itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau masalah ikatan kimia ini itu silahkan googling, itu sudah sangat banyak dan sangat mudah dibaca. Saya mah hanya sekedar menyampaikan saja, itu pun disingkat-singkat begitu ya. Mungkin itu aja ya, Pep ya, hatur nuhun pisan, mohon maaf. Sampurasun. Lampes. Ya, atur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materinya di malam ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyerap informasi yang beliau sampaikan. Silahkan dalami lagi, silahkan teliti lagi. Perlunya kita memahami diri, memahami tubuh dan sebagainya adalah ya agar kita tahu diri ya, mengenal diri. Salah satunya adalah kita malam ini membahas mitokondria, yaitu adalah bagian dari tubuh kita, bagian dari diri kita, bagian dari metabolisme tubuh, begitu. Maka agar kita memahami secara utuh, silahkan dipelajari lebih dalam tentang tubuh ini, begitu. Ya, sekian dulu untuk malam ini. Silahkan beristirahat. Sampai ketemu di hari Sabtu. Ya. Kalau ada masukan atau saran untuk dibahas, silahkan diajukan saja. Sekian dulu, saya tutup. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.